tikus. Nah. Ayo. Ya, ayo. Sudah masuk semua? Sudah. Ayo, lari. Ya. Iya. Iya. Oh, enggak apa-apa. Iya, bauti enggak apa-apa. Bauti. Bauti pelan-pelan, yang penting cepat. Oke, baik, perhatikan. Dari ibu ini ya, berhitung. 1. Kita airnya sampai gini. Ya. Tiga 38, baik. 38 semuanya. Coba dilepas. Ya, perhatikan. 2 langkah ke depan, jalan. Ya. Coba lingkarannya diperbaiki. Ayo, seperti lingkarannya yang bagus, seindah mungkin bikin lingkaran. Ayo, lingkarannya yang bagus. Iya, lingkarannya bagus. Sudah? Baik, 2 langkah ke depan, jalan. Lingkarannya masih bagus. Lingkarannya yang bagus. 2 langkah ke depan, jalan. Ayo, lingkarannya bagus. Ayo, siapa Coba jadi lingkaran. Bikin lingkaran. Ini bukan ilmu, tapi melingkar. Bukan oval, tapi pusatnya Ustaz Juli terima. Pusatnya. Tapi sini jaraknya sama sini sama. Ayo. Ya. ke belakang? Ya. Ya Allah. Sudah lama ngaji di lingkaran. Ya. Sudah ya? Coba yang 3 ini. 1 langkah ke belakang jalan. 3. Nah, sudah menyelesaikan. Ternyata manja. 1 langkah ke belakang jalan. Oke, cukup. Baik, alhamdulillah. Cukup, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, baik. Sebelum saya lanjutkan, tadi yang merasa terlambat bisa ke tengah sini, silakan ya. Ya, ke tengah sini berjajar. Yang merasa telat, ya. Ya banyak ya. Ya, ada berapa ini? Coba jangan 2 barisan. Ya, berarti jalannya agak miring nggak apa-apa. Depan. Ini nanti dicuapin kan? Oke. Iya, baik. Mana si kecil belum sholat telat itu mengurangi fadilah. Kalau haji waktu yang lainnya sudah Arafah, dia masih di tempat penginapan, berarti mengurangi fadilah. Oke, udah. Nah, siap. Iya, nanti ini. Ya. Pelangi. Ustaz itu pengen panjenengan itu ya, kalau melakukan kesalahan segera ditegur ya. Biar ada kebaikan ya. Maka daripada dicoreng-moreng nanti di akhirat, coreng-moreng di sini. Ya. Itu kan? Ya. Siap dicoreng-moreng? Ya. Siap? Ya. Jawab. Ya, silakan. Ya, cepat. gantian ini ya ini. Pelangi. Alah enggak indah. Orang sakit. Ini kan tanda cinta. Cantik banget. Nanti res pejaman dirimu, ha? Tapi Bisa. sudah, Bu. Oh, Siva, Bu, Siva. Datang dari pagi. Baru kita. Enggak. Oh, sorry. Enggak, mundur. Kita nyampe sana, dia yang nyampe kok. Banyak yang cadar soalnya tadi. Oke, baik. Cukup ya. Saya mau nanya, kalian ikhlas? Ikhlas. Apakah dendam sama Ustaz? Ikhlas. Jangan dendam maju.
Oh, udah mau turun ke mobil? Udah antar. Baik, terima kasih. Ibu bisa kembali ke. Ya. Baik. Sudah ya. Baik, sekarang kita mulai kegiatan outbound kita. Sudah siap dulu, Bu? Ya, Ibu bisa ya? Ya. Sudah semua lagu sudah hafal? Sudah? Sudah? Oke, ikutin Ustaz. Dulu. Sekarang? Ya, suaranya yang kenceng ya. Kalau Ustaz suaranya rendah, jangan kenceng. Kalau Ustaz suaranya kenceng, kalian? Ya. Ya. Yuk. Ustaz akan rendah terus ya, Iman. Iya, ya. Baik. Sekarang nggak usah begitu ya. Ustaz kenceng, kalian kenceng ya. Oke, baik. Dulu. Aku bercita-cita. Menjadi praktisi tangguh. Berdiri tegak gagah berani. Menunaikan tugas mulia. Kini aku sedang ditempa. Dalam kawah candra di muka. Tiada kawan, tiada saudara. Lupakan saja semuanya. Aku tahan sakit-sakit tidak masuk rumah sakit. Aku tahan menderita. Siang malam ku ditempa. Walau diriku ditempa. Hatiku tetap gembira. Bahagia selamanya. Baik, kalau begitu jumlahnya berapa? 30? Oke, baik. Sekarang akan kita pembagian kelompok dulu ya. Ya, gitu ya. Bagian kelompok dulu. Namun sebelum bagian kelompok, saya minta tolong semua duduk. Ya, duduk ya, sambil istirahat ya. Ya. Sudah, semua duduk? Ya. Nggak apa-apa, senyamannya gimana? Ayo. Nggak, atau duduk di sana, duduk di situ. Nah, nggak apa-apa di situ ya. Iya. Baik, selanjutnya. Jadi di antara karakter seorang praktisi dan seorang berdakwah di Tibbun Nabawi ini, dia punya saja'ah. Punya apa? Saja'ah itu keberanian. Keberanian yang ditopang karena Allah. Ya, keberanian karena dia yakin kalau di jalan Allah dia dijaga dan dilindungi oleh Allah. Kita akan membuktikan. Panjenengan itu pemberani atau tidak? Mau nggak dibuktikan? Siap kalian diuji keberanian kalian? Ya, coba panitia bagikan. Ya, bagikan. Lah, bukan itu. Bagikan. Ya, segera bagikan. Bahan bakwan. Bakwannya bagikan bakwan. Bahan bakwan. Ya. Tebung. Balonku aku. Ya, langsung bagikan. Ya, satu aja, satu. Nah, satu. Allah. Ya. Sudah?
instruksinya, perhatikan, sudah megang semua? Kita akan menguji sejauh mana keberanian kalian dengan meniup sampai meletus. Kita mulai, maju. 1, hitungan ke 10 ya, harus juga. Hitungan ke 10 harus sudah meletus. 2, 3, 4, 5, pastikan bakal yang berani. Lanjutkan. Lanjutkan. Udah, oke, baik. Terus. Mbak Imas diskorin. Lanjutkan. 1. Bisa. Bu, ini bukan kosong. Hari Selasa itu berani. Lanjutkan. Ayo. Yang belum coba dua. Bisa. Iya. Ayo. Ustaz itu belum ada. Paksakan dirimu untuk melakukan kebaikan. Keberanianmu dituntut untuk kebaikan ini. Lanjutkan. Takbir. Allah. Dirimu. Afwan Ustaz, beliau pernah operasi di sini jadi tidak bisa. Oh ya sudah, cukup. Kalau abang cukup. Mainnya nangis. Baik ya. Aku juga nggak bisa. Ya, baik ya. Coba semua setelah itu ambil nafas pelan-pelan. Tahan terus, lepaskan. Coba ambil nafas lagi sampai nafas dengan sangat teratur, tenang gitu ya. Tangannya begini. Lepaskan. Ya, kelar. Selesaikan di situ, gabung. Sudah? Oke, baik. Gitu ya, saudara sekalian. Iya. Ayo buatin gabung. Salah, gabung. Telat buatin. Ayo buatin. Masya Allah. Allah. Siap. Ya, sudah cukup. Berarti tambah buatin jadi berapa tadi? Tadi 8. 39 tambah 3 berapa? 40. 40 dibagi 6 berapa? Ya, berarti 6 ya. Oke, baik. Hadirin sekalian,
Baik, dirinya dimulakan Allah. Ya. Sudah tenang. Sudah tenang. Sendu udah tenang. Ya, bagus sekali, tunjukkan keberanian. Ya. Ustadz yang manggilnya sendu kayak orang Jawa. Ya. Iya, kalian kan anaknya Ustadz yang lahir di luar kandungan ya. Gitu saja. Iya. Ustadz dia punya anak besar-besar begini, Masya Allah. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Nah, berikutnya ya, saya mau nanya, masih siap dilanjutkan? Siap dilanjutkan? Baik, kalau siap dilanjutkan, kita dengerin sebentar tentang tausiah tentang keberanian dalam kebaikan. Akan disampaikan oleh Ustaz Firman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa kabar ibu semuanya? Sehat? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati Ustadz Abu, ibu panitia dan ibu-ibu yang berhadir sekalian. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kali ini kita bisa bertemu untuk pertama kalinya dengan saya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini pertemuan yang membawa berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang mendatangkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pertemukan kita kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia surga yang Allah turunkan ke muka bumi sebagai pedoman, sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, agar kita tahu bagaimana menjalani kehidupan ini antara yang baik dan antara yang tidak baik. Allah berfirman dalam Al-Quran, in tansurullah yansurkum. Kalau kita di dalam kehidupan ini kita gunakan waktu kita gunakan seluruh aktivitas kita, kesehatan kita, tenaga kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah juga akan memberikan pertolongan kepada kita. Agama Allah ini nanti pada akhirnya akan tetap berjaya, akan tetap berkembang. Tapi ada tidak kita di dalam agama tersebut ikut dalam perjuangan? Maka kalau kita lihat bagaimana baginda Rasulullah SAW, Islam ini bisa kita rasakan sekarang. Ada orang hebat di sekelilingnya. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Maka sesungguhnya dalam perjuangan dakwah ini tidak bisa sendiri. Maka fungsinya kita bersama di sini adalah tidak lain bagaimana kita sama-sama saling menguatkan. Contoh kalau ini satu batang sapu, satu lidi, bisa nggak saya membersihkan satu halaman ini semuanya ini? Tapi kalau ada lidi jumlahnya 100, saya ikat jadi satu, kemudian saya bersihkan sampai. Bisa tidak? Maka perlulah kita bersama saling menguatkan di antara satu dengan yang lainnya. Maka itulah kita perlu berjamaah. Perlunya ada kekuatan. Maka salah satu, kalau kita lihat hadis tentang belajar Quran itu, kenapa perlu ada jamaah? Majtama'a qaumun fi baitin. Dalam hadis itu pembukanya. Perlunya ada perkumpulan. Apa fungsinya? Kalau kita sendiri itu nggak semangat. Dengan adanya perkumpulan banyak kegiatan yang bisa kita lakukan. Kemudian dengan adanya perkumpulan
banyak ide-ide yang bisa kita kerjakan. Dan di antara satu dengan yang lainnya, ketika Buya Hamka ditanya, bagaimana agar kita bisa istiqomah dalam hal kebaikan? Ya. Jadi, kata Buya Hamka, bagaimana agar kita bisa istiqomah? Salah satunya, Buya Hamka mengatakan, harus ada orang yang baik di sekeliling kita, teman-teman yang selalu mengingatkan. Ini agar kita bisa istiqomah. Jadi kalau sendiri itu takut. Contoh kita ingin melakukan aktivitas sesuatu, tapi sendirian. Aduh, kayaknya takut lah. Tapi dengan ada teman ramai-ramai, kita bisa bersama-sama untuk melakukannya. Ini perlunya ada keberanian untuk bersama membangun agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kata Buya Hamka yang pertama. Yang kedua, bagaimana agar kita bisa istiqomah dalam hal kebaikan, agar bisa berani melakukan kebaikan-kebaikan untuk lebih luas kembali. Yaitu yang kedua, bacaan yang baik. Dan Allah turunkan bacaan yang terbaik di muka bumi, Al-Quran, Al-Quranul Karim, bacaan yang mulia. Maka kita ingin menjadi umat manusia yang mulia. Allah kasih kitab motivasi terbaik di muka bumi, yaitu Al-Quran. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi apa, Ibu? Teman yang baik. Yang kedua, bacaan yang baik. Kemudian apa lagi yang terbaik? Lingkungan. Dan lingkungan kita ini sama-sama membuat lingkungan kita, adanya perkumpulan ini membuat bagaimana lingkungan bi'ah di sekitar kita membuat kita menjadi semangat. Oke, ibu semuanya, semangat ibu-ibu. Sekali lagi semuanya, ibu-ibu semangat. Alhamdulillah. Nah, ini jadi salah satunya bagaimana kita agar selalu semangat dalam hal melakukan kebaikan, perlu adanya jamaah. Sehingga adanya fokus hal-hal yang kita lakukan dalam hal kebaikan. Dan yakin, Allah tidak akan membiarkan kita sendirian. Pasti akan ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu-ibu semuanya, kalau kita melihat bagaimana kegagalan dan kesuksesan ketika perang yang pertama, perang apa ibu? Badar. Siapa yang menang ketika perang Badar ibu? Umat Islam atau orang kafir Quraisy? Kalau kita melihat dalam Quran, kuncinya apa? Sabar dan takwa. Kuncinya. Intasbiru wa tattaqu, kata Quran. Maka ketika intasbiru wa tattaqu, bagaimana? Allah turunkan malaikat untuk menolong pejuang tersebut, Ibu. Takbir. Nah, oke. Berapa jumlahnya ketika itu, Ibu? 313 dibanding 1000. Jumlah kita banyak di luaran atau lebih banyak di sini? Banyak di luar. Tapi dengan kita bersama dengan sabar dan takwa, bisa kita taklukkan yang di luar di sana. Nah, kita bisa tarik semua. Kalau sekarang kita jumlahnya mungkin ada sekitar 40 orang, tapi dengan sabar kita bersama di sini, dengan menjalankan aturan, dengan bertakwa kepada Allah, kita bisa menangkan yang berada di luar sana. Dan itu salah satu kenapa Islam itu berkembang luas, karena para sahabat intasbiru wa tattaqu. Itu ketika perang Badar. Ketika perang Uhud, bagaimana kondisi umat Islam ketika itu, ibu-ibu semuanya? Menang atau kalah? Kalah. Apa penyebabnya? Tidak intasbiru wa tattaqu. Enggak sabar dan enggak takwa. Kenapa enggak sabarnya? Naik di Bukit Uhud, lihat harta rampasan perang. Perintah baginda Rasulullah, jangan turun sebelum ada komando, sebelum ada perintah. Kalau sudah ada komando dan perintah, baru kalian lakukan. Tapi kalau nggak ada aba-aba, jangan turun, ya kalian jangan turun. Ini turun juga. Apa yang membuat seperti itu? Tidak sabar karena tergoda oleh dunia. Dan dalam perkumpulan dan dalam organisasi, ketika ibu juga masuk dalam lembaga Institut Tibun Nabawi ini, kalau nggak sabar dan nggak takwa, bisa keluar di tengah jalan. Ini yang menjadi masalah.
Jadi satu yang pertama sebelum ibu-ibu betul-betul yakin, diniatkan Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya bergabung di Institut Tibun Nabawi, Hong Kong. Yang pertama niatkan sabar dan takwa, pasti Allah akan memberikan kemenangan. Dan itu salah satunya agar kita hilang rasa takut, fokus dengan apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena ada tujuan yang akan kita capai. Apa itu? Bagaimana meluaskan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncinya pesan agar kita tetap bisa semangat. Apa tadi Ibu? Kenapa perang Badar itu bisa menang dengan jumlah yang sedikit mengalahkan yang banyak? Apa kuncinya? Sabar dan takwa. Kenapa kita bisa kalah Ibu ketika perang Uhud? Enggak sabar dan takwa. Padahal Allah janjikan kalau seandainya mereka sabar dan takwa, tadi pasukan mereka itu ada 3.000. Allah akan tambahkan menjadi 5.000 kekuatan dari malaikat diturunkan. Tapi apa? Ternyata itu tidak terjadi bagi mereka. Jumlah kita sekarang mungkin sedikit. Tapi dengan sedikit ini akan banyak bala tentara Allah menolong kita kalau kita sabar melewatinya. Apalagi sekarang nih, sabar ya dijemur panas Ibu. Alhamdulillah. Sabar Ibu ya. Hati-hatinya ya Allah, saya dijemur, sudah jalan kaki jauh dari sana, kena hujan, dijemur lagi. Kalau sudah ada sifat seperti itu, dekat dengan kegagalan. Jadi bismillah Ibu, ketika nanti di tengah jalan, semangat sudah mulai kendor, cari teman yang membuat kita semangat. Kenapa jadi Islam bisa berkembang luas? Karena ada orang